Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pendengar dan pemirsa, kelihatannya kita akan bersiap diri untuk terhubung atau bergabung dengan Dr. Parwanti selaku Kepala Klinik Pratama MTA Surakarta terkait dengan Hari Lupus Sedunia ya. Di beberapa hari yang lalu kita pengen tahu penjelasan Dr. Parwanti apa sih sebenarnya lupus, penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengantisipasinya begitu ya. Dan insya Allah kita sudah terhubung dengan Dr. Parwanti dan pemirsa, pendengar, kita akan rangkai untuk wawancara kita dengan beliau ya di segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Jadi beberapa hari yang lalu ini diperingati Hari Lupus Sedunia ya. Nah bagaimana kemudian kita menyikapinya? Nah saat ini kami sudah terhubung ya dengan Dr. Parwanti selaku Kepala Klinik Pratama MTA Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, lama sekali tidak jumpa Dr. Parwanti. Terus sehat, semangat dan terus memberikan banyak edukasi nih Dok kepada kita semuanya. Terutama saat ini posisi di mana Dok? Sudah di kantor atau masih di rumah? Di rumah. Di rumah, baik. Ya Dokter, ini terkait Hari Lupus Sedunia. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, apa yang ingin Dokter sampaikan dulu nih kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah masing-masing? Terkhusus yang sudah teridentifikasi atau yang sudah mengalami penyakit lupus. Apa yang ingin dokter sampaikan dulu, monggo. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Firman, jadi sebenarnya lupus ini sebenarnya penyakit yang sudah lama ada di dunia ini ya Mas Firman. Jadi bukan penyakit baru, mungkin kita aja mungkin di antara kita yang mungkin baru dengar atau mungkin dengar tapi tidak tahu apa itu lupus seperti itu ya. Tapi sebenarnya sudah sejak istilahnya diketahui secara apa di dokumentasi itu sejak abad 13 sudah ada. Wah, itu ya. Sudah lama sudah lama sekali. Sudah lama ya teman. Jadi ini memang penyakit autoimun ya Mas Firman ya. Jadi ini penyakit autoimun itu apa? Jadi tubuh kita itu kan mempunyai sistem imun ya. Jadi sistem kekebalan tubuh. Nah, normalnya jadi kita ketika tubuh itu ada serangan dari luar, baik itu ada virus, ada bakteri, itulah sistem imun itulah yang menyerang, yang mempertahankan tubuh kita gitu loh sebagai senjata untuk melawan invasi dari luar itu. Tetapi pada kasus autoimun ini, sistem imun kita itu terjadi kegagalan mengenal, membedakan apakah ini musuh, apakah ini kawan, lawan, apa kawan, sehingga justru sistem imun kita itu menyerang jaringan tubuh kita yang sehat. Baik. Gitu. Ya, jadi di dalam tubuh kita tuh ternyata ada yang gagal paham juga ya, Dok? Ya, ada kasus ini. Baik, dan ternyata itu bagian dari sistem imun begitu ya. Jadi gejalanya apa, Dok? Biasanya, Dok? Ya, jadi ini begini, karena sistem lupus ini tidak hanya menyerang satu organ Mas Firman, jadi banyak menyerang organ tubuh kita, dan bisa di kulit, bisa di ginjal, di darah, di jantung, bahkan yang paling sering itu di sendi juga, sehingga memang ini lupus ini dijulukin itu penyakit 1000 wajah, ya, penyakit 1000 wajah, sehingga memang banyak sekali kelainan-kelainan penyakit lain itu yang mirip. Jadi lupus ini mirip dengan berbagai penyakit yang lain, sehingga maka ini kadang yang kalau gejala itu kadang tidak lengkap atau tidak memang pemeriksaan tidak dilakukan dengan teliti, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sering didiagnosis dengan penyakit yang lain gitu ya. Dan ini tadi seperti saya sampaikan, karena ini ada
yang sering khas itu ada ras itu ada kemerahan di wajah ya. Wajah bentuknya kayak kupu-kupu, jadi bentuknya kayak ada 2 sayap di kedua pipi, kemudian ada jembatan di hidung itu yang khas jadi ras dari lupus. Kemudian juga ada yang paling sering itu ada inflamasi atau peradangan di sendi-sendi, sehingga ada nyeri sendi dan juga ada pembengkakan. Dan juga nanti tergantung juga organ-organ apa lagi yang diserang, karena mungkin jantung bisa menyebabkan radang di jantung, di ginjal juga seperti itu. Bahkan ekstrimnya itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Bahkan ada juga itu yang harus memerlukan transplantasi ginjal ya, harus mendapatkan cangkok ginjal karena memang ginjalnya udah rusak karena lupus ini. Jadi lupus ini tidak penyakit istilahnya penyakit yang disepelekan, karena memang bisa menyerang organ-organ penting dalam tubuh kita dan itu bahkan bisa mengancam jiwa. Sehingga inilah maka lupus ini suatu penyakit yang mungkin di antara masyarakat itu masih dianggap belum ada, kadang seperti itu ya. Jadi masih kadang belum tahu, sehingga ini tema Hari Lupus sedunia tahun ini jatuhnya kan tanggal 10 Mei ya Mas Irfan ya. Pekan ini betul. Pada tahun tema yang tahun 2023 ini Make Lupus Visible. Jadi memang bagaimana orang itu aware, orang itu tahu bahwa lupus itu ada. Iya, iya betul. Itu ada di antara kita, di antara masyarakat itu bahwa penyakit lupus ada, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Karena sampai sekarang kan juga istilahnya pengobatan lupus ini juga belum ada yang definitif, misalnya obat lupus ini gitu belum ada yang sampai menyebutkan itu belum ditemukan ya, belum ditemukan, sehingga obat-obat itu hanya bersifat tadi karena ini imunnya berlebihan, obat-obat yang menekan reaksi imun, kemudian obat-obat yang meredakan peradangan seperti itu. Sehingga ini dengan adanya tema lupus ini, yang Hari Lupus Sedunia ini diharapkan agar lebih banyak lagi perhatian terhadap penyakit lupus. Mungkin ada lagi ditingkatkan lagi riset-riset penelitian agar nanti bisa didapatkan cara-cara atau treatment-treatment yang lebih bagus untuk penyakit lupus ini. Baik dok, makanya ini di pagi hari ini, karena ini di kabar Persada akhir pekan sekaligus disiarkan di 11 radio jaringan dok. Untuk itu penjelasan dari dokter Parwanti mudah-mudahan bisa mewakili nih, sebenarnya harus aware tadi ya, seperti yang dokter sampaikan nih. Mudah-mudahan kita semakin paham terkait dengan lupus ini. Jangan kemudian kita nanti mungkin menyalahkan keluarga ketika sudah di rumah sakit ya dok ya. Jadi kita jauh-jauh hari harus edukasi dulu. Jadi dok, tadi kan berarti yang diserang tuh sistem imun begitu ya. Sistem imun, kemudian tadi wajah kemerahan, merah banget gitu ya di pipinya. Kemudian nyeri sendi, kemudian bahkan sampai menyerang yang lain. Kalau kemudian yang kelihatan fisik kelihatan banget itu apa dok? Misalkan dia sering sekali lemes, kemudian mungkin keringat dingin dan seterusnya gitu, gimana dok? Ini karena memang kompleks ya Mas Irfan ya, jadi ini kompleks, jadi memang kita tidak bisa dikatakan bahwa ini khas lupus itu biasanya jarang. Makanya tadi itu biasanya nanti kita satu kesatuan, jadi dilihat dulu dari keluhannya seperti apa, kemudian ternyata ditindaklanjuti di pemeriksaan kok juga mendukung. Yang jelas ini saat ini ada Mas, istilahnya saluri. Pernah dengar saluri enggak? Baru kali ini, kali pertama. Nah, ini mungkin ini yang juga bisa diketahui agar masyarakat itu mengetahui. Saluri itu istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk screening apakah salah satu dari keluarga kita yang bersangkutan itu punya penyakit lupus. Jadi untuk screening awal itu, jadi itu singkatan dari periksa lupus sendiri. Nah itu berwujud dari list pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu misalnya apakah ada peradangan sendi ada sendi yang nyeri dan bengkak ya. Kemudian apakah ada juga jari tangan itu yang jarinya itu pucat itu, bahkan kadang kayak keungu-unguan seperti itu. Kemudian apakah ada karena saya ini tidak apa juga, tapi tulisannya kecil-kecil udah tua. Apakah pernah menderita sariawan yang lebih dari 2 minggu? Kemudian apakah mengalami kelainan darah? Jadi biasanya juga karena ini juga bisa menyerang darah, ada penurunan kadar darah putih, kemudian trombosit dan juga anemia. Jadi ada penurunan sel-sel darah itu juga.
bahkan bisa ekstrim untuk kasus lupus ini ya, kadang pernah sampai di bawah 10.000 misalnya trombosit seperti itu, yang normalnya 150.000 seperti itu. Jadi kayak kalau DB itu udah berat sekali itu ya. Gitu. Kemudian apakah tadi di wajah ada bentuk kemerahan seperti kupu-kupu? Kemudian apakah sering menderita demam jangka waktu lama tapi tidak dengan sebab yang jelas? Gitu. Kemudian ada lagi, apakah pernah mengalami nyeri dada selama beberapa hari ya saat menarik nafas? Ada lagi yang apakah sering merasakan sangat lelah dan sangat lemas bahkan setelah cukup istirahat. Kemudian apakah kulit sensitif terhadap sinar matahari? Ini juga salah satu khas dari lupus. Jadi ketika terkena sinar matahari, terkena ultraviolet itu bisa membangkitkan serangan. Mungkin kulit kemerahan, kemudian sendinya juga nyeri. Ya. Kemudian apakah terhadap pemeriksaan protein itu bocor di pemeriksaan urin, air kencing itu ada kebocoran protein ya dari laboratoriumnya. Kemudian apakah mengalami serangan kejang. Nah, dari list pertanyaan ini, kalau dari tadi ada berapa? 10 tadi ya? Itu lebih kurang 10. Ya. Minimal 4 itu positif, itu dicurigai ke arah lupus. Baik. Jadi ini list pertanyaan dari Saluri. Jadi periksa lupus sendiri, jadi untuk screening. Jadi kalau dari sekian pertanyaan tadi ada 4 yang positif, 4 yang iya, itu maka memang ada kemungkinan besar itu termasuk penyakit lupus. Nah itu nanti apa ya? Kemudian hubungi kalau BPJS ya ke vaskes primer, nanti mungkin kita rujuk ke dokter spesialis yang bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti biasanya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium dan nanti disitulah nanti akan ditegakkan apakah itu betul-betul dari lupus apa tidak. Atau bukan begitu ya. Wah, menarik ini Dok, sekaligus edukasi nih Saluri ya, periksa lupus sendiri. Periksa lupus sendiri. Bisa dicari ada di Kemenkes juga udah ada banyak posting-posting di udah banyak itu Saluri periksa lupus sendiri. Periksa lupus sendiri. Untuk screening pertanyaan-pertanyaan apakah yang selama ini kita merasakan gejala-gejala itu apakah ini ke arah lupus apa tidak lah tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, baik. Apalagi tadi minimal ada 4 barangkali sudah 10 itu berarti mungkin harus lebih perhatian ya Dok ya. Lebih lanjut ya. Betul. Kalau sekedar 1-2 mungkin baru sakit yang lain begitu ya Dok ya, atau sekadar masuk angin. Begitu. Nah Dok, bagaimana kemudian solusi untuk penyembuhannya Dok? Begini, jadi karena memang ini saya tadi sampaikan bahwa memang lupus ini suatu penyakit yang banyak menyerupai penyakit lain dan ini memang bisa menyerang berbagai organ dalam tubuh kita, Mas. Jadi ini memang kalau memang sedang terjadi serangan, Mas sebaiknya langsung kontak ke dokter yang merawat. Jadi memang nanti ke dokter penyakit dalam ya bisa tergantung organ yang terserang. Jadi ini lupus ini bisa melibatkan berbagai dokter spesialis. Kalau memang menyerang jantung yang melibatkan dokter jantung, menyerang ginjal yang melibatkan dokter konsultan ginjal seperti itu. Kalau menyerang sendi yang menyebabkan dokter reumatologi. Jadi ini memang bisa jadi nanti ketika dirawat pun juga melibatkan perawat bersama dari berbagai disiplin kedokteran. Karena memang tadi nanti tergantung juga berat ringannya. Karena kan memang mungkin hanya perlu rawat jalan, mungkin harus rawat inap karena memang tadi saya katakan bahwa kalau memang serangan itu memang berat bahkan bisa mengancam jiwa gitu loh. Karena seperti tadi bahkan sampai kerusakan ginjal dan sebagainya itu perlu pemeriksaan dan perawatan yang intensif. Baik Dok. Kemudian kan masing-masing kita bisa ikhtiar ya, masing-masing kita bisa melakukan Saluri tadi sekaligus hal yang lain. Barangkali ada kaitannya dengan pantangan makanan tertentu atau konsumsi tertentu Dok, atau makanan yang disarankan begitu. Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan meskipun penyebab dari lupus ini secara pasti memang belum diketahui ya Mas Ivan, tapi memang banyak faktor-faktor yang diduga itu ikut berperan. Seperti memang bisa juga faktor genetik juga jadi memang ada yang misalnya dalam satu keluarga itu pernah ada yang kena lupus itu nanti mungkin ada keluarga lain punya kans lebih besar. Kemudian juga untuk biasanya ini meskipun bisa menyerang semua umur dan jenis kelamin itu paling banyak itu menyerang wanita usia produktif. Ya paling banyak itu usia 15 sampai 44 tahun tapi tidak tidak menutup kemungkinan untuk pada pria juga bisa kena, anak-anak pun juga bisa kena seperti itu sehingga memang diduga faktor hormonal juga
Berpengaruh ya. berperan juga. Jadi ketika maka kadang ada wanita yang misalnya hamil misalnya itu juga bisa memperberat kondisi lupus juga. Kemudian dari pengaruh tadi sinar matahari juga bisa membangkitkan. Kemudian dari stres, jadi memang untuk juga agar istilahnya ya dikendalikan ya. Jadi emosi, ketenangan seperti itu. Stres juga bisa memicu. Kalau lupus itu biasanya flare itu jadi serangan, jadi artinya itu muncul gejala-gejala yang harus sebelumnya udah tenang, reda, kemudian muncul itu. Jadi kemudian juga faktor makanan, jadi ini ditengarai bahwa sekarang ini meskipun insiden atau kejadian penyakit lupus ini semakin meningkat. Ya, ini diduga memang pola hidup yang tidak sehat, kemudian makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang banyak kimia, banyak bumbu itu juga memicu, sehingga memang biasanya untuk para namanya odapus, Mas Irman. Odapus itu orang dengan lupus ya, orang dengan lupus ya. Jadi orang yang ini menyandang lupus ini biasanya memang udah betul-betul kemudian mengatur secara diristrik ya, artinya pola hidupnya termasuk ya pola hidupnya, termasuk kalau keluar juga memang bagaimana cari pakai pelindung ya, pakai baju panjang, pakai payung, agar tidak terkena langsung dari sinar matahari. Kemudian juga makanan itu diusahakan makanan-makanan yang seimbang, makanan-makanan yang sealami mungkin. Jadi yang tidak pakai bumbu-bumbu, tidak kemasan-kemasan, karena memang tadi yang tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, ya, tanpa bumbu-bumbu kimia, tambah bumbu tambahan seperti itu. Jadi itu yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Karena makanan-makanan yang tadi itu termasuk makanan yang proinflamasi, jadi mudah untuk menyebabkan peradangan. Baik ya, waduh, ini betul-betul edukasi dok. Sekaligus ini juga mengingatkan kepada yang masih sehat untuk terus menjaga pola makan, kemudian makanan yang seimbang, tidak banyak gula, tidak banyak garam. Wah, ini nanti rekomendasinya ke air kelapa gitu ya dok nanti. Kembali yang ke alami-alami. Makanan yang alami harus gizi seimbang juga, ada sumber karbohidrat, protein juga ada, cuma memang tadi tetap dalam di yang instan dihindari. Karena memang saya pernah mengikuti kemarin itu memang pertemuan Odamun itu orang dengan autoimun ya, yang salah satunya Odapus ini. Jadi memang pernah berkumpul se-Jawa Tengah, itu memang banyak sekali ternyata yang itu bagaimana mereka itu curhat, bagaimana mereka itu mengatur. Jadi ini memang banyak sekali. Jadi ketika makan mie instan aja ada yang langsung serangan seperti itu. Jadi bagaimana juga kita itu yang orang sehat itu bersyukur gitu ya. Betul, mereka itu betul-betul hati-hati sekali dalam memilih makanan. Ketika kecentok makanan yang harus ini bisa langsung serangan. Dan ini juga yang perlu kita ketahui ketika mungkin ada teman kita, saudara kita, anggota keluarga kita mengeluh seperti ini, jangan diabaikan. Maksudnya kadang gini, jadi curhat dari beberapa odamun ini, jadi kadang mereka itu tidak dianggap sakit. Kalau tidak kelihatan betul-betul, kadang tadi tidak semua gejala itu kadang nampak gitu ya, ketika mungkin cepat lelah, cepat capek, itu kadang cuma sama keluarga ada yang dibilangin, kamu tuh jasad pemalas seperti itu. Jadi jadi inilah yang salah satu yang mengapa tadi banyak penderita autoimun, penderita lupus ini kadang merasa dikucilkan, merasa tidak diperhatikan seperti itu. Maka ini betul-betul kita ketika memang, karena namanya penyakit itu kan tidak semua muncul sign itu memang kita kan, kalau penyakit itu gejala dan tanda. Kalau tanda itu sign itu nampak, jadi objektif, orang lain nampak. Tapi kalau yang simptom itu gejala subjektif. Jadi kan saya mengeluh pusing, kan Pak Mas Irwan nggak tahu. Pusing, nyeri itu gejala subjektif. Jadi kadang kalau orang yang kan ngapusi pura nggak tahu seperti itu. Tapi inilah kadang kan seperti ini, penyakit itu kadang muncul simptomnya, kadang muncul yang sign-nya tadi. Kalau tanda itu kelihatan, tanda ini ada rasnya merahnya, sendinya merah bengkak, itu kan kelihatan bawa ke rumah sakit. Tapi kadang kalau hanya keluhannya yang subjektif tadi, kadang tidak dianggap seperti itu. Dan ini kadang kalau memang apalagi tadi betul-betul tidak bisa mengendalikan faktor pencetus, kan sering sekali keluhan itu, sehingga kan kadang bahkan banyak yang
istilahnya keluarga dari Odapus ini istilahnya sampai ya jelas seperti itu ya, karena ini kadang bisa seumur hidup ya, Allah, ya, seumur hidup yang itu bisa seperti itu, sehingga maka betul-betul mereka itu betul-betul hati-hati betul untuk menjaga agar tidak kambuh, bagaimana Baik. tidak timbul serangan seperti Baik, itu. waduh, mereka aja saking hati-hatinya tuh sampai Iya, seperti itu iya. gitu ya, Dok Ya, ya. Jadi karena memang tadi serangannya kan tidak bisa istilahnya bain-bain seperti itu, bisa muncul yang kerusakan berat juga di organ tubuh seperti ya, itu. baik. Kemudian Dan apakah bagaimana, Dok? dan juga salah satu saran ini Mas Firman, jadi kalau bagi mereka yang punya penyakit autoimun itu banyak sekali grup-grup ya. Biasanya kalau berobat ke rumah sakit misalnya ke Muardi itu biasanya nanti tak mungkin ada ya. Jadi kontaknya siapa itu lebih baik itu mengikuti komunitas-komunitas. Jadi situ nanti akan merasa di situ ada teman, ada sharing-sharing ketika mungkin ini apa yang saran-saran itu bisa lebih memperkuat seperti betul, karena ada referensi langsung dari orang yang memiliki latar belakang yang sama ya, Dok ya. Baik, kemudian apakah lupus ini menular, Dok? Oh tidak. Tadi Tidak saya ya, sampaikan aman ya. bahwa ini penyakit autoimun. Ini bukan penyakit menular. Ya, Very personal, sangat personal sekali ya. Ya kadang orang itu secara umum karena ini kan salah satu manifestasinya kan di kulit ya Mas Iwan. Jadi itu kadang orang itu ketika ada namanya kulit itu kadang wes oke lah seperti itu. Tapi untuk lupus ini memang tidak menular ya, tidak menular sehingga tidak usah khawatir misalnya harus dekat dengan penderita lupus. Jadi jangan dikucilkan, jangan disingkiri. Malah disemangati ya, Dok ya. Malah disemangati karena memang betul-betul para Odapus ini memang perlu support, perlu semangat, perlu dukungan dari orang-orang sekitarnya untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, senormal mungkin. Kalau tidak ada serangan ya mereka normal seperti orang yang lain. Baik, ya. Kemudian, Dok, apakah di Indonesia ini masih banyak yang menderita dan bagaimana kemudian untuk tataran internasional ini kaitannya dengan tema besar kita Hari Lupus Sedunia, Dok? Nah, ini memang secara grafik itu memang selalu meningkat, meningkat. Hanya memang untuk di Indonesia sendiri data kan memang untuk Indonesia statistik belum bagus. Memang meskipun data pasti belum didapatkan, tapi kalau dari rumah sakit yang melaporkan itu grafik selalu naik. Kalau di dunia diperkirakan saat ini sekitar 5 juta orang yang kita lupus. Iya. Wah, cukup banyak juga ya sebenarnya ya. Baik, alhamdulillah banyak sekali ini informasi yang sudah diberikan, Dok, kepada saudara-saudara kita di 11 radio jaringan. Mudah-mudahan semakin menambah kepekaan kita terhadap diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari penjelasan dokter tadi saja saya ada salah satu benang merah bahwa ketika ada saudara kita yang lemes-lemesan, kemudian kelihatannya kok nggak semangat, kemudian kelihatannya kok tadi malas-malasan, itu belum tentu mereka beneran malas-malasan, tetapi harus kita telaah lebih dalam ya, Dok. Ya. Dikaji lagi mungkin ada gejala-gejala yang lain tadi yang dari saluri tadi ya. Waduh. Baik, terima kasih, Dok, penjelasannya. Mudah-mudahan semakin memberikan edukasi kepada kita semuanya terkait dengan Hari Lupus Sedunia. Terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, khususnya untuk yang sudah positif lupus? Monggo, Dok. Ya, untuk saudara-saudara semua yang mungkin udah Odapus ya, memang udah menderita lupus ini ya, memang tadi sebaiknya mengikuti grup-grup atau komunitas sesama penyandang lupus sehingga memang bisa lebih mendapatkan lagi komunitas yang sama-sama ya, sama-sama merasakan, sehingga itu memang sangat bisa untuk inspirasi, bisa untuk motivasi untuk tetap hidup dengan layak seperti orang-orang yang sehat lainnya. Kemudian untuk orang-orang sekitarnya untuk lebih meningkatkan awareness, meningkatkan kepedulian ya, bahwa lupus itu memang ada dan memang itu memerlukan suatu perjuangan yang panjang juga ya, karena memang itu termasuk penyakit yang memerlukan pengobatan dalam jangka waktu lama, dan obat-obatnya ini karena obat-obat yang tanpa efek samping, bukannya tanpa efek samping, Mas, karena ini obat-obat yang diberikan untuk para penyandang lupus ini kan obat-obat penekan imun, ya. Namanya penekan imun biasanya ya memang lupusnya reda, biasanya ada komplikasi yang lain, mungkin infeksi jamur, mungkin infeksi yang lain, karena memang ini kondisi tubuh ditekan. Baik. Ya, sehingga memang perlu kita betul-betul mendukung, mensupport, dan juga istilahnya bagaimana saudara kita yang menyandang lupus ini betul-betul merasa dapat tempat juga di antara kita, sehingga bisa mengalami
menjalani pengobatan dengan baik dan akhirnya tidak terjadi serangan lagi, hidup normal seperti yang lainnya. Masya Allah, ini sekaligus mengingatkan untuk yang sehat-sehat nih, di luar sana tuh banyak yang nggak sehat gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dok, kapan-kapan jumpa lagi dengan edukasi yang lain. Sehat terus untuk Dokter Parwanti. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari Dokter Parwanti untuk Hari Lupus Sedunia. Kabar pekan ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kalau saat ini ada yang terindikasi dari saluri tadi ya, ada 10 list lah ya kira-kira tadi yang bisa diketahui oleh masing-masing diri kita. Jadi kan periksa lupus sendiri. Jadi coba di search dulu atau dilihat di mesin pencarian atau di Google ya, list pertanyaan atau list screening untuk lupus ini. Dari 10 itu kok barangkali akhir-akhir ini merasakan imunitasnya kurang begitu bagus, tubuh juga nggak enak, nggak nyaman. Kemudian tadi ya gejala-gejalanya kok mirip begitu 1-10. Barangkali tadi sesuai dengan arahan Dokter Parwanti, cepat mendekat ke klinik atau ke BPJS-nya di mana tuh begitu ya, untuk kemudian ada pemeriksaan lebih lanjut begitu pendengar. Dan lebih dari itu seperti yang disampaikan Dokter Parwanti ini, bahwa ini lebih ke genetik ya, kemudian tidak menular. Kemudian untuk saudaraku yang saat ini sudah positif terkena lupus, tadi diusahakan untuk memakan makanan yang lebih natural, tidak ada unsur-unsur kimia atau bumbu yang berlebih begitu. Kemudian mencari komunitas-komunitas lupus, sehingga ada banyak tuh grup WhatsApp ya pendengar ya. Jadi nanti bisa lebih intens, saling mengingatkan, saling berbagi tips sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing begitu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa sehat itu sangat penting ya, sesuai dengan arahan Dokter Parwanti tadi, sehingga kita harus terus menjaga kesehatan kita, jangan sampai hidup kita termanifest ke hal-hal yang tadi sakit ya, sehingga kita kurang produktif. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan menjadi kafaroh ya, menjadi penggugur dosa, dan bisa menjadi pengingat untuk kita lebih menjaga kesehatan kita, dan tentunya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun obatnya nanti dari Allah kan ya. Dan Radio Persada FM.